Oke. Kalau untuk skema pembiayaan buat teman-teman yang mereka mau daftar di BIB itu seperti apa? Nah, ini yang menarik sekali. Pertanyaan Biasanya itu yang dapat apa sih, gitu kan? Pertanyaan Mas Araf ini sangat menarik, dan ini biasanya yang ditunggu-tunggu. Apa saja sih gitu. Beasiswa Kemenak ya? Kemenak ini dapat beasiswanya itu full scholarship ya teman-teman. Jadi seluruh pendanaan baik dari komponen pendidikan maupun pendukung itu semuanya ditanggung oleh Kementerian Agama LPDP ya, mulai dari pendaftaran. Ya, pendaftaran itu kalau pendaftaran 500.000 ya nanti daftar segitu kita ganti segitu. Jangan dihilangkan ya invoice-nya, nanti bisa di reverse kalau misalnya keterima menjadi calon penerima beasiswa. Kemudian SPP itu seluruhnya ditanggung ya teman-teman, sesuai dengan invoice atau tagihan dari kampus masing-masing ya. Jadi ini nanti uang SPP-nya akan diberikan langsung kepada kampus. Ya, ditransfer ke kampus. Nah, sedangkan yang untuk penerima beasiswa dapat apa saja nih yang langsung ditransfer ke URDI gitu ya. Yang ditransfer yang pertama adalah biaya hidup. Mbak Yuyun ya, Mas Araf. Biaya hidup itu untuk S1 per bulannya mendapatkan 2.300.000. 2.300.000. Ya. Sedangkan untuk S2 dan S3 itu mendapatkan 4,5 juta per bulan, Mbak. Nah, bagi yang di Jakarta, di Depok, Tangerang, Surabaya lebih tinggi sedikit, 5 juta. Kita bisa nih, 5 juta nih. Depok, Tangerang, Surabaya 5 juta. Selain kota itu 4,5 juta. Berarti hanya di kota-kota besar aja ya? Itu yang selisihnya hanya 500.000 nggak? Itu untuk S2 dan S3. Tapi untuk S1-nya gimana, Mbak? Sama semuanya. 2.300.000 tadi ya? Betul. Nah, kalau untuk di luar negeri ya teman-teman, mengikuti standar biaya siswa yang ada di luar negeri ya. Masing-masing negara berbeda. Gitu. Kalau di Australia misalnya mendapat sekitar 2.500 sampai 2.800 dolar gitu ya. Dikurskan berapa, kalau dolarnya 12.000 ya dikalikan saja ya. Kalau sekarang 17.000. Nah, kalau US gitu, kalau Australia mungkin sekitar 12 ribuan sekian gitu ya, seperti itu. Kemudian selain dapat biaya hidup, awardee juga akan mendapatkan tunjangan buku, Mbak. Tunjangan buku itu diberikan setahun sekali gitu ya. Besarnya untuk S1 5 juta dan untuk S2 dan S3 itu 10 juta. Wah. Nah, keren sekali. Kalau kuliah 2 tahun berarti dapat 2 kali, Mbak Yuyun. Iya, 20 juta. Iya, 10 kali 10, tambah 10. Tambah 10 ya. Itu. Selain itu, teman-teman juga nanti akan mendapatkan bantuan untuk penyelesaian skripsi ya, atau penelitian atau disertasi itu ya. Untuk dalam negeri itu untuk S1 2 juta ya. Untuk S2 itu 20 juta dan untuk S3 50 juta. Kalau yang di luar negeri 2 kali lipatnya ya teman-teman. Jadi kalau S2 berarti 40 begitu ya. Kalau S3 berarti 100 juta. Yang luar negeri. Menarik ya? Keren ya, menarik ya. Tertarik nih kayaknya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mereka sudah berkeluarga kemudian mau S2 atau S3 di luar negeri, apakah mereka juga mendapatkan tunjangan keluarga? Oh iya. Gitu? Untuk S2 tidak mendapatkan tunjangan keluarga, gitu dulu ya. Anak S3. Untuk yang S3 baru nanti akan mendapatkan tunjangan keluarga ya. Ada. Besarnya 25% dari uang bulanan yang diterima. Ya. Tergantung negara masing-masing ya. Iya, kalau misalnya di Indonesia 5 juta ya kan, berarti dia 25%-nya satu orang berarti 1.250.000. Kalau 2 orang yang dibawa gitu ya, misalnya suami dan 2,5 juta gitu ya, atau itu ya 2,5 gitu ya Mbak Yun. Sama juga nanti di LN juga kalau 2.500 misalnya US berarti ya dikalikan aja 25% satu orang dari 2.500 seperti itu. Jadi ini khusus untuk yang berkeluarga dan S3. S3 dulu. Mbak Yun udah S3 nih. Berkeluarga dulu. Ya, berkeluarga dulu nggak apa-apa. Ya. Terus ini Mbak, ini kan kalau itu kan bahas masalah uang itu kayaknya seru banget ya. Tapi ini yang perlu diketahui nih, kadang kan ada teman-teman siswa atau mahasiswa yang lanjut ke kuliah ini kadang
bingung nih Mbak, apakah kita nunggu beasiswa dulu, apa kita daftar PTN dulu? Ini gimana Mbak? Itu benar, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita. Jadi kita ada beberapa skema ya teman-teman pendaftaran ya. Skema yang pertama itu skema kemitraan. Maksudnya seperti apa sih kemitraan gitu? Kemitraan itu begini, cukup tes sekali di Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenak. Nanti secara otomatis setelah lulus tes kami akan diberikan kepada kampus. Contohnya apa saja Bu? Program yang kemitraan. Contohnya adalah S1 kemitraan untuk santri. Untuk santri ya. Itu ada 39 kampus, di Bulat sudah ada. Itu kalau lolos BIP otomatis nanti lolos di kampusnya. Jadi nggak usah ngelamar di kampus terus ngelamar di BIP, nggak usah. Itu yang kemitraan ya. Berarti nanti di aplikasi ini tinggal milih mau kuliah di mana. Setelah itu ada juga yang kemitraan lagi itu S1 double degree. S1 double degree ini juga kemitraan ya. Jadi lulus di Beasiswa Indonesia Bangkit otomatis nanti akan disampaikan ke kampusnya gitu. Ada juga program lain misalnya sarjana lanjut magister. Itu juga kemitraan. Jadi tes sekali di BIP nanti diberikan ke kampus. Ada juga yang magister lanjut doktor, itu juga kemitraan. Tes sekali di BIP otomatis dikasihkan ke kampus. Ada juga lagi yang double degree S2. Nah, yang double degree S2 ini juga keren ya. Kuliah di Indonesia setahun, kuliah dengan luar negeri setahun. Di mana luar negerinya Mbak katanya? Di London gitu ya, di salah university atau di Edinburgh University ya, di Inggris gitu. Itu jenjang apa Mbak? S2 ya, double degree. Jadi dapat gelar dari Indonesia, kampus di Indonesia dan juga dapat gelar kampus di luar negeri. Nah, itu kemitraan. Jadi sekali tes di Kemenak otomatis nanti diterima di kampus di Indo. Nah, nanti kalau untuk LN-nya ada pendampingan khusus dari kampus di Indo untuk apply di kampus LN-nya. Gitu. Tapi itu harus beruntut gitu ya waktunya? Betul, harus karena itu 2 tahun harus selesai gitu ya. Jadi setahun di Indonesia nanti langsung lanjut ke LN setahun gitu. Seperti itu. Itu yang keren. Betul. Kemudian untuk selanjutnya itu daftar BIP dulu atau PTN dulu? PTN dulu atau cari kampus dulu. Boleh cari kampus dulu, boleh belum punya kampus dulu. Jadi ada 3 skema pendaftaran di kami ya. Yang pertama kemitraan tadi yang saya sudah sebutkan. Yang kedua itu yang menggunakan skema LOA unconditional. Artinya sudah dapat kampus dulu. Ya, sudah dapat kampus, terus nanti diupload surat keterangan LOA-nya tadi untuk daftar di beasiswa. Atau yang skema yang ketiga, jangan khawatir bagi yang belum punya kampus sama sekali. Ya, jadi nanti mau kuliah di mana kira-kira nih? Pilih 3 kampus saat mendaftar itu nanti, yang salah satunya nanti akan menjadi tempat studinya. Jadi kan mungkin khawatir ya, gitu. Saya ini dapat kampus dulu, takut nanti kalau nggak dapat beasiswa, saya nanti daftar ulang apa enggak ya? Gitu ya, takut kan? Saya nyari beasiswa dulu aja. Nanti kalau keterima baru saya nyari kampus. Yang sudah saya pilih 3 ini tadi. Jadi dapat beasiswa, sudah tenang. Dapat pendanaan, garansi pendanaan, barulah cari kampus. Kampus keterima, tinggal lanjut studi gitu. Jadi ada beberapa jalur ya, boleh dapat kampus dulu atau belum sama sekali, ini juga boleh Mbak. Jadi sangat fleksibel dan memudahkan. Tapi tetap kan mencantumkan 3 kampus yang mau jadi bidikan ya. Mencantumkan 3 kampus yang akan menjadi tempat studi nanti ya. Pastikan salah satu ini nanti akan menjadi tempat studi. Jangan sampai yang A nggak keterima, B nggak keterima lagi, C nggak keterima lagi, terus gimana ini? Ya pastikan kira-kira saya mampu untuk menembus kampus tersebut gitu ya. Mampu untuk menembus salah satu kampus ini gitu. Jadi seperti itu Mbak Yuyun, jadi sangat mudah dan ini skema ini itu untuk dalam negeri masih diberikan waktu 12 bulan untuk mencari kampus ya kan. Kalau untuk luar negeri malah bisa sampai 18 bulan untuk mencari kampus gitu. Jadi sejak kapan dimulainya 18 bulan atau 12 bulan? Sejak ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa. Rencananya tahun ini kita akan umumkan di 27 Juli 2026. Jadi nanti kalau dalam negeri berarti selesai di 27 Juli 2027 ya kan dapat setahun. Tapi kalau PLN bisa sampai Desember 2027
27 untuk mencari kampus. Jadi masih sangat cukup waktu lah saya kira gitu ya. Bagi bahasa-bahasanya yang masih kurang, IELTS-nya ditingkatkan lagi. Bisa ya, diperdalam lagi.